Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di kelas online bisnis videografi. Terima kasih juga buat CloudX dari Telkomsel Surabaya yang sudah menyupport acara ini. Akhirnya kita bisa sharing. Semoga ini nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sana. Oke, kita mulai dari sebenarnya bagaimana sih memulai bisnis videografi yang efektif dan efisien lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah bisnis videografi itu kalau kita lihat ya, trennya dari mulai boomingnya beberapa tahun yang lalu dan trennya ke depannya itu sangat menjanjikan. Maksudnya sangat menjanjikan itu karena apa? Karena kita ngelihat bahwa segala jenis dokumentasi, misal dokumentasi event, dokumentasi wedding, dokumentasi lain-lain sebagainya, itu pasti butuh yang namanya videografi. Nah, begitu juga kayak produk UMKM, pasti butuh yang namanya pemasaran. Nah, pemasaran bisa foto, bisa video. Nah, menurut penelitian ya, orang pada umumnya itu lebih suka melihat gambar yang bergerak karena akan menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang lebih menarik daripada still foto seperti itu. Tapi bukan berarti still foto dikesampingkan, ya enggak juga gitu loh. Kan still foto bisa dibuat media untuk entah itu brosur, entah itu apa namanya share di sosial media dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bisnis videografi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya kurang lebih 5 menit lah untuk menjelaskan profil singkat saya berkarir di bidang videografi di slide berikutnya, Go. Sedikit cerita bahwa sebenarnya saya itu awalnya basic formal pendidikan saya adalah psikologi, kebetulan di Universitas Airlangga, Surabaya. Setelah dari psikologi UNER itu, lulus dari psikologi tahun 2014, itu langsung apply ke Trans TV, dan alhamdulillah keterima waktu itu sebagai video editor. Selama proses di sana, banyak sekali ilmu yang saya dapat di sana. Nah, ilmu-ilmu itu yang nantinya aku akan share di sini, karena basicnya aku psikologi, tapi terjunnya video editing di Trans TV, otomatis waktu aku di sana di Trans TV, aku belajar banyak masalah manajemen, masalah apa namanya human resource, dan masalah apa namanya videografi pada tekniknya kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya di Trans TV kurang lebih hampir setahun. Terus kemudian kreativitas saya berkembang di Jakarta, di PH apa namanya yang ada di Jakarta. Kebetulan PH itu dari Mas Sute Avi. Nah, kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Akademi Fantasi Indosiar itu, ya yang punya PH-nya waktu itu si Mas Sute. 3 tahun kalau nggak salah di sana, sebelum akhirnya saya pindah ke area Jawa Timur karena yaitu karena apa namanya menikah dengan sahabatnya Miko ini. Akhirnya dari 2017 sampai sekarang mulai merintis yang namanya bisnis videografi, yaitu Zeta Picture. Dan untuk saat ini ya yang ingin saya sampaikan adalah sharing pengalaman lah. Dari awal start mulai 2017 sampai 2020 sekarang, saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman yang barangkali nantinya untuk mengembangkan bisnis-bisnis teman-teman basicnya di videografi. Oke, mengenai peluang bisnis video. Peluang bisnisnya video itu sebenarnya apa aja sih? Yang saya tahu, ini mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan, yang saya tahu, videografi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, videografi itu bisa kita hajar, istilahnya kita hajar di videografi wedding, pre-wedding, dan engagement, dokumentasi lainnya, event, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya musik klip, video klip, dan lain sebagainya. Company profile, safety induction, jadi filmmaker atau bikin film, ada yang namanya YouTuber, dan ada yang fokus ke post production. Jadi post production dalam artian
fokus untuk ngedit, terima jasa coloring, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peluang bisnis videografi ini sangat besar sekali. Tinggal kita nantinya mau fokus di mana. Kita nanti mau fokus di weddingan kah, atau kita nanti mau fokus di YouTube kah, atau kita nanti fokus di salah satu dari itu atau gimana. Itu nanti dari hasil riset ke dalam internal bisnis kalian. Nah, risetnya seperti apa? Nah, itu akan nanti kita bahas ke slide-slide berikutnya. Ternyata banyak banget peluang yang bisa kita raih, bisa kita ambil seperti itu. Nah, kedepannya peluang ini akan terbuka lebih lebar lagi. Karena apa? UKM atau UMKM itu sudah mulai ngerti lah pentingnya video untuk bisnis mereka, itu sudah ngerti. Sudah tahu yang namanya video itu sangat penting untuk pemasaran mereka. Nah, tentunya untuk menyikat semua peluang bisnis video itu, tentunya kita harus tahu fundamentalnya berbisnis di bidang video itu seperti apa. Jangan asal sikat. Karena apa? Karena nantinya akan berdampak pada nama kalian. Terlihat di PPT itu ada generasi-generasi berdasarkan teori yang ada di psikologi. Mereka ini dibedakan oleh kemajuan teknologi. Jadi, misal kita sekarang berada di, bukan kita sekarang, saya merupakan salah satu generasi Y. Nah, sementara mungkin ada teman-teman yang di sini yang masih muda-muda, yang di bawah 21 tahun, teman-teman bisa dikatakan termasuk generasi Z. Sementara ayah kita atau orang tua kita mungkin masuk ke generasi X. Nah, generasi ini dibagi karena perkembangan teknologi yang kita terima. Nah, perkembangan teknologi itu akan membentuk sebuah karakteristik secara general ya. Maksudnya secara general itu seperti apa? Ya, contohnya kita. Saya pribadi generasi Y. Generasi Y ini baru-baru muncul teknologi. Jadi kita pas waktu zaman kecil itu mungkin masih sempet mainan bak sodor, gobak sodor dan lain sebagainya, peta umpet dan lain sebagainya. Tapi seiring beberapa tahun kemudian kita sudah mulai mengenal PS1, kita mengenal yang namanya HP atau telepon seluler dan lain sebagainya. Akhirnya mau nggak mau menuntut kita untuk mengeksplor lebih jauh tentang yang namanya teknologi itu tadi. Nah, karena pengeksploran teknologi itu menjadikan generasi Y itu mempunyai karakteristik yang istilahnya kreativitasnya itu lebih besar. Karena di zaman dulu teknologi yang istilahnya simpel banget itu kita sebagai generasi Y itu ngobrak-ngabriknya itu bener-bener gitu loh. Jadi ini fungsinya apa, ini apa, rasa ingin tahunya kita tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya memunculkan karakteristik atau sifat-sifat kita yang alami, yaitu kompetitif terhadap teman sebaya atau orang lain. Nah, itu karakteristik di generasi Y. Nah, kenapa teman-teman harus mengenali diri teman-teman dan mengenali sekitar teman-teman? Karena intinya gini, kita sebagai pelaku bisnis pasti kita punya yang namanya stakeholder. Nah, stakeholder itu terdiri dari siapa aja? Terdiri dari kita sendiri sebagai yang punya bisnis, tim kita, kemudian orang-orang seperti investor dan lain sebagainya, kemudian klien kita, kemudian klien kita itu terbagi jadi klien company, klien personal. Itu juga kita harus kenal mereka itu termasuk generasi yang mana. Jadi sebenarnya generasi ini hanyalah gambaran umum, tapi masuk ke dalam karakteristik personal itu beda-beda, tergantung dari lingkungan dan kepribadian mereka masing-masing. Tapi paling tidak teman-teman harus tahu umumnya generasi mereka itu seperti apa. Kita ambil contoh simpel. Ketika klien kita adalah klien weddingan. Nah, klien weddingan otomatis si klien ini berada di umur usia di generasi Y. Nah, usia generasi Y ini mereka karakteristiknya kalau menjelaskan sesuatu itu lebih berapi-api lah, istilahnya seperti itu. Nah, kita harus gimana caranya melebur
menjadi apa yang mereka mau. Nah, karena kita sudah tahu karakteristik kita dan kita harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka, aku yakin teman-teman nantinya ketika mempersuasi klien teman-teman itu akan lebih mudah. Ujung dari hubungan yang baik itu dari komunikasi yang baik. Dan itu nanti juga kaitannya ketika kalian mendirect atau ngajak untuk melakukan action ketika take di lapangan atau take ketika preparation dan lain sebagainya, itu kalian akan lebih mudah karena kita sudah tahu karakteristik generalnya mereka seperti apa. Tinggal nanti kita kuak lebih lanjut mereka itu sebenarnya suka apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Begitu juga ketika kalian punya klien yang notabene mereka termasuk generasi X. Nah, kalau generasi X ini agak gampang-gampang susah karena mereka kalau masalah teknologi mereka memang lebih ketinggalan lah istilahnya dibanding generasi kita. Nah, kita harus menjelaskan kepada mereka tentang teknik videografi dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar menggunakan bahasa yang mudah, komunikasi yang istilahnya mudah dimengerti oleh mereka sehingga mereka paham maksud kita. Karena kebanyakan menurut pengalaman saya banyaknya revisi yang nantinya akan kalian terima karena ketidakpahaman satu sama lain atau miskomunikasi antara satu sama lain. Kemudian untuk generasi Z. Nah, generasi Z ini lebih terbuka. Teman-teman yang usianya masih di bawah 21 mungkin termasuk generasi Z karena ketika masa kecil teman-teman sudah tahu yang namanya HP dan lain sebagainya. Oleh karena itu informasi lebih banyak dan mereka yang generasi Z pasti lebih open-minded daripada generasi Y. Nah, ini kaitannya, generasi ini kaitannya dengan tim teman-teman. Nah, kenapa harus teman-teman kenali generasi ini? Ketika nantinya tim teman-teman itu berada, misal ada yang gabung atau ada yang jadi tim in-house-nya teman-teman itu generasi Z. Nah, kita harus menerapkan seperti apa? Ketika teman-teman ada timnya yang generasi Y, nah itu kita harus komunikasinya seperti apa kepada mereka. Nah, kita harus mengenali ini terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Oke, next ke step by step-nya. Menurut pengalaman saya, ini berdasarkan pengalaman ya guys, ada 5 poin utama yang harus kalian penuhi terlebih dahulu sebelum PH kalian itu launch. Jadi sebelum PH kalian itu dipublikasikan. Apa aja yang harus kalian ketahui? Yang pertama adalah modali diri kalian dengan yang pertama mindset, kemudian yang kedua teknik videografi, kemudian yang ketiga marketing, finance, dan relation. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa bisnis videografi itu, atau bisnis semuanya lah, itu harus punya 3 pilar utama. 3 pilar utama itu apa? Produksi, pemasaran, dan satunya adalah keuangan. Nah, kenapa setiap bisnis harus punya ini? Karena memang setiap bisnis jelas dong harus punya produksinya apa. Produksi bagus, tapi pemasaran nggak bagus, percuma. Pemasaran bagus, produksi jelek, ya juga percuma. Nah, keuangan jelek, produksinya bagus, pemasaran bagus, ya percuma juga. Jadi, 3 hal ini harus teman-teman kuasai. Harus memahami yang namanya teknik videografi, yang harus memahami yang namanya teknik marketing nantinya, terus kemudian harus memahami cara mengatur pengeluaran atau pemasukan. Karena ini kaitannya dengan keuangan, ini kaitannya dengan kondisi kita saat ini. Misal kondisi saat ini lagi sepi job gara-gara COVID-19 atau Corona, akhirnya mau nggak mau finance kita harus kita atur sedemikian rupa. Kayak gitu. Nah, sebelum kita beranjak di poin-poin 3 poin itu, kalian harus improvisasi diri atau mengembangkan kemampuan di bidang mindset terlebih dahulu. Jadi mindset itu ibaratnya apa yang harus kita punya sebagai bisnismen di bidang videografi. Nah, mindset yang akan terangkum di sini, kalian bisa catat. Nah, mindset yang pertama yang harus kalian punya sebagai creative planner di bidang videografi ini adalah tancapkan ke dalam pikiran teman-teman bahwa
pekerjaan kalian itu bukan sekedar pekerjaan. Tapi tancapkan bahwa pekerjaan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Karena apa? Karena ketika kalian menancapkan bahwa aku ngerjakan video ini sebagai representasi diriku, maka saya yakin teman-teman akan lebih dalam lagi atau lebih maksimal lagi mengerjakan sesuatu. Nah, ketika teman-teman ngerasain bahwa udahlah ini cuman video biasa aja atau project kecil lah, nah, itu adalah ciri atau tanda-tanda ketika bumerang itu nanti akan balik lagi ke kita. Bahwa ketika kita nggak serius mengerjakan sesuatu, otomatis klien kita beranggapan bahwa kita itu orangnya memang seperti itu. Kenapa mindset yang awal ini kita jadikan sebuah mindset dasar? Karena kita sebagai tim kreatif, kita itu wajib punya mindset di mana karya kita itu merepresentasikan diri kita. Kalau karya kita bagus, maka yang dikenal adalah diri kita. Siapa sih yang ngerjain? Siapa sih yang ngedit? Siapa sih yang ini? Siapa sih yang itu? Pasti seperti itu. Nah, setelah mindset itu kalian tanamkan baik-baik, mindset yang kedua yang kalian harus punyai adalah komitmen. Nah, komitmen itu intinya sebagai dasar bahwa kalian itu memang benar-benar pengen terjun di bidang ini. Jangan setengah-setengah. Kalau sekalian nyebur sekalian. Kalau istilahnya setengah-setengah itu nanggung. Karena apa? Modal untuk berbisnis videografi itu sangatlah besar. Contoh, kalian butuh laptop, kalian butuh kamera, alat-alat, dan lain sebagainya. Dan kisaran modalnya hampir ratusan juta. Nah, sementara kalau kalian nggak serius, kalian nggak komitmen terhadap jalan pilihan kalian, jalan hidup kalian sebagai entrepreneur di bidang videografi, ya saya sarankan nggak usah diteruskan. Lebih baik kalian save uang kalian atau save energi kalian terhadap passion kalian atau bidang-bidang kalian yang lain. Tapi saran saya kalau memang terjun di bidang videografi, komitmen itu harus benar-benar dijalankan. Entah kalian sebagai pelaku usaha atau kalian sebagai freelancer. Komitmen terhadap PH atau komitmen terhadap pekerjaan yang kalian lakukan itu harus benar-benar kalian totalitas. Nah, misal seperti ini. Ketika kalian, contoh simpelnya, ketika kalian sebagai freelancer, kalian di-hire untuk membantu PH tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Saya yakin kalau kalian benar-benar serius untuk mengerjakan sesuatu, PH itu akan merekomendasikan kalian kepada teman-teman PH yang lain. Dan itu yang saya rasakan. Jadi intinya, komitmen ini bukan sekedar cuma sebatas yakin di omongan aja, tapi juga tindakan dan juga pemikiran. Jadi benar-benar kalian harus komit terhadap segala aspek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, nantinya ketika kalian sudah biasa komitmen terhadap pekerjaan dan biasa totalitas terhadap pekerjaan, saya yakin itu akan merubah budaya kalian untuk, pertama, disiplin. Kalian punya visi misi yang jelas, kalian punya target dan lain sebagainya yang nanti akan tak jelasin di poin-poin berikutnya. Oke, jadi di-keep dulu yang namanya komitmen. Nah, lanjut ke yang ketiga adalah kalian harus 100% tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Atas pekerjaan. Jadi misal seperti ini, ada kasus yang pernah saya ketahui, ada kasus hilang file. Nah, kasus hilang file, ya otomatis kita sebagai videographer juga harus mengganti rugi seperti yang klien kita minta, seperti itu. Jadi kita nggak boleh lepas tangan sampai akhirnya kita blok kontaknya dan lain sebagainya. Enggak. Karena apa? Karena ketika itu terjadi kepada kalian, saya yakin klien itu adalah sistem pemasaran yang paling efektif untuk merubah pola pikir klien-klien kalian yang berikutnya. Jadi intinya ketika kalian punya feedback negatif, saya yakin susah kalian untuk berkembang atau dipercaya oleh orang yang lain. Seperti itu. Jadi tanggung jawab 100%. Tanggung jawab apa aja. Kalau memang kalian, intinya gini, kalau
kalau memang kalian menjanjikan kepada klien kalian, ini jadinya kurang lebih 1 bulan dari hari ini. Oke, 1 bulan kalian harus sudah selesaikan. Atau kalau perlu sebelum 1 bulan sudah selesai. Itu akan menambah poin plus. Nah, intinya kalian harus punya yang namanya rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawab ini nanti akan melekat kepada diri kalian untuk, misal, balik lagi ke disiplin waktu. Ya, kalau yang harusnya datang jam 3 jam sebelum acara, misal acaranya jam 8, kita sudah sampai jam 5 pagi untuk take detail, untuk take apa, dan lain sebagainya. Ya, kita harus tanggung jawab, bener-bener dedikasi penuh, seperti itu. Kemudian, yang keempat ini percaya diri. Nah, percaya diri ini cukup pada level percaya diri ya. Jangan terlalu over percaya diri atau minder. Ketika kalian di level minder, kalian akan memunculkan aura yang istilahnya menutup akses-akses kreativitas kalian ketika di lapangan. Contoh, ketika kalian misal join atau ketemu satu project di lapangan dengan PH-PH yang udah besar namanya, ya kalian nggak perlu minder, kalian tahu kalian harus melakukan apa, ya itu yang jadi fokus kalian, seperti itu. Nah, rasa untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya kalian harus terus update ilmu. Pertama, karena ketika kalian tahu banyak masalah videografi, pasti kalian merasa lebih confidence. Jadi lebih lebih nyaman terhadap pekerjaan, lebih santai menghadapi kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kalian percaya diri di lapangan, ketika kalian ngedirect pasangan klien kalian itu berdua itu kalian akan memunculkan sifat-sifat yang enjoy lah, maksudnya yang nyantai, yang akhirnya friendly, akhirnya mereka juga nyaman ketika melakukan action yang kita suruh dan lain sebagainya. Kalau kita overconfidence atau over kepercayaan diri yang tinggi, itu bahaya. Karena apa? Karena ketika kita sudah mikir, wah kita ini brand besar, kita itu PH besar, kita punya alat yang bagus, itu akan jadi poin di mana bumerang itu akan ke kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasa seperti itu, saya yakin teman-teman ketika di lapangan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya seperti ini. Udah hasil seperti ini cukup lah, paling ya suka klien kita. Nah, itu sudah over kepercayaan diri. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Jadi teman-teman harus menyeimbangkan antara level kepercayaan diri itu. Jangan terlalu over, jangan terlalu minder. Jadi stabil aja gitu. Nah, poin mindset berikutnya adalah fokus terhadap masa depan. Jadi maksudnya fokus terhadap masa depan adalah gini. Kita adalah bisnis yang sangat fluktuatif, guys. Jadi videografi itu kadang sepi, kadang rame, kadang kayak gini, kritis dan lain sebagainya. Nah, kita itu adalah bisnis yang sangat-sangat riskan untuk jatuh atau sangat-sangat riskan untuk bangkrut dan lain sebagainya. Kita sangat riskan. Otomatis kita harus punya backup plan. Kita harus berpikiran visioner bahwa tentunya teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman yang juga bersaing untuk mendapatkan porsi klien atau porsi project yang sama seperti kita, atau bahkan mereka yang di luar sana punya keinginan yang tinggi untuk terus ngupgrade atau terus mengembangkan bisnisnya. Ya, kita harus paham masalah itu. Jadi intinya kompetitor kita nanti semakin hari semakin banyak. Dan bagaimana cara kita untuk sustain atau untuk terus bertahan atau mungkin mengembangkan ke bisnis yang lebih besar lagi. Nah, lanjut fokus kepada masa depan atau fokus ke depan, itu tentunya kalian nggak cuman butuh yang namanya mindset yang tadi tak jelaskan, tapi kalian juga harus punya yang namanya sistem. Nah, sistem ini sulit. Karena apa? Karena kita basicnya adalah bisnis yang kreatif. Kita nggak bisa mengkotakkan bahwa si A harus kayak gini, si B harus kayak gini, si C harus kayak gini. Nggak bisa. Kita nggak beda sama perusahaan-perusahaan konvensional. Misal kalau perusahaan konvensional, contoh kita ambil perusahaan Indomie lah. Indomie kerjaannya SOP-nya jelas. Harus memproduksi mie, keriting, terus habis itu dikemas dan lain sebagainya. Itu jelas, produknya jelas. Tapi kalau kita produknya nggak jelas,
Kita produknya adalah kreativitas. Nah, gimana caranya kita bikin sistem? Ya itu tadi, berdasarkan evaluasi-evaluasi yang terus kita lakukan setiap seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, atau kalau perlu sehari sekali, kalian harus renungkan. Sisihkan waktu beberapa jam untuk merenungkan next hari berikutnya kita harus apa, kekurangan hari ini apa, dan kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu harus kalian bikin, sistem yang seperti itu harus kalian bikin. Ketika mindset-mindset ini sudah kalian punya, barulah kalian mengarah ke teknik videografi. Kalian belajar yang namanya videografi dasarannya seperti apa, kemudian jenis-jenis shotnya seperti apa, angle-nya seperti apa, cara editingnya seperti apa, kemudian cara pengoperasian alat dan lain sebagainya, audio dan lain sebagainya. Kalian harus tahu, walaupun nantinya yang terjun adalah tim kalian, tapi yang punya bisnis itu harus tahu. Karena apa? Kalau kalian nggak tahu bisnis, nggak tahu dasarnya videografi, yang ada kalian nantinya dibodohi sama tim kalian atau karyawan kalian seperti itu. Jadi kalian harus tahu. Kalian buka startup digital atau aplikasi, ya kalian harus tahu masalah coding dan lain sebagainya. Ketika kalian buka warung, ya kalian harus tahu minimal cara masak yang benar itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini kalian harus memodali diri untuk mengerti ya yang namanya teknik videografi seperti apa. Kemudian lanjut ke arah marketing. Nah, marketing walaupun kita basicnya saya pribadi basicnya psikologi, saya nggak tahu yang masalah marketing itu seperti apa. Yang saya tahu gimana cara ngelihat orang ini karakteristiknya seperti apa, dan yang saya tahu cuman bentuk struktur organisasi dan lain sebagainya. Jadi saya juga perlu untuk belajar sendiri masalah marketing. Kalau perlu ya kita tanya ke teman kita yang memang basicnya atau pendidikan formalnya marketing, itu lebih bagus. Kita harus aktif terhadap itu. Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai efektivitas pemasaran itu yang paling bagus itu yang seperti apa. Sebenarnya pemasaran ini nggak cuma bidang videografi aja, semua bisnis. Nah, lanjut ke finance, ke keuangan. Jadi sebenarnya gini, finance ini nantinya akan berkaitan sama yang nomor 4. Yang nomor 4 di step nomor 4 itu price list. Jadi gini, finance kita harus secara bijak untuk menentukan prioritas kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan mindset tadi, yang fokus terhadap ke depan. Fokus terhadap ke depan, kita canangkan misal visi misi kita. Nanti tak jelasin lebih lanjut ke target yang poin nomor 3. Nah, visi misi kita seperti apa dan lain sebagainya. Nah, begitu tahu jelas visi misi kita, nah kita mengalokasikan dana untuk upgrade alat dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan dengan itu. Jangan kita ngelihat PH lain, upgrade kamera di A7S Mark II misal. Aku pengen upgrade juga. Nah, jangan seperti itu. Kita harus benar tahu yang namanya pengelolaan keuangan. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Ketika teman-teman merasa bahwa bisnis videografi ini nantinya akan berkembang dan semakin kompetitif, kita nggak hanya jangan berjalan di tempat untuk tetap di bisnis ini. Kita harus buka bisnis-bisnis lainnya yang untuk menyokong bisnis videografi kita. Contohnya apa? Contohnya kalian buka YouTube, kalian channel YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa buat pemasaran, itu bisa buat penambahan hasil penghasilan kalian. Nah, untuk membuka akun YouTube kalian butuh peralatan untuk ber-YouTube. Nah, peralatan ber-YouTube sendiri, kamera untuk vlog, audio dan lain sebagainya, mikrofon dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya ketika kalian sudah punya step by step atau target-target yang nantinya akan kalian tuliskan secara lebih detail. Nah, finance, ya itu tadi, kita harus mengatur, benar-benar berhemat. Karena apa? Kalau bisa, ya kita menyisihkan hasil project kali ini sekian untuk kehidupan beberapa bulan ke depan. Nah, contohnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah relasi. Nah, relasi ini kalian seperti yang tak jelasin di awal, kenali diri dan sekitar.
Nah, itu akan berpengaruh terhadap relasi kita. Nah, kenapa relasi ini penting? Karena contohnya simpelnya seperti ini. Si Miko adalah sahabat saya. Jadi saya punya relasi di teman di Telkomsel, akhirnya bisa menyupport acara yang memang saya idam-idamkan ini. Karena apa? Karena sharing seperti ini saya ngerasa bahwa bisa bermanfaat buat teman-teman dan paling tidak ketika teman-teman melaksanakan atau paling enggak beberapa hal yang bisa terapkan atau aplikasikan ke dalam bisnis kalian, otomatis saya juga menerima amal jariahnya seperti itu. Jadi relasi ini sangat penting buat teman-teman ketika mengembangkan bisnis ke arah yang lebih besar lagi. Nah, relasi ini kalian harus pahami yang namanya bagaimana membangun komunikasi. Jadi relasi ini penting ketika kita ngobrol sama petinggi perusahaan tertentu. Ya kita harus tahu tahu bersikap seperti apa. Kita harus tahu menempatkan diri seperti apa. Jangan selengean, jangan ini dan sebagainya. Penampilan kita harus dijaga dan sebagainya. Itu sangat penting. Nah, kalau teman-teman pengen relasinya berkembang sehingga bisa menggait target pasar yang lebih besar lagi, menengah ke atas juga mulai memakai kita, kemudian perusahaan-perusahaan besar juga mulai memakai kita, ya kita harus tahu posisi kita itu seperti apa. Nah, cara untuk membangun relasi tentunya kita harus punya wawasan yang tinggi. Nah, wawasan yang tinggi berarti PR kita nggak cuman yang namanya videografi, nggak cuman marketing, nggak cuman keuangan, tapi juga gimana caranya kita membangun sebuah komunikasi yang baik. Oke, lanjut ke peralatan atau alat di step berikutnya. Ketika teman-teman sudah merasa dirinya cukup, tapi saran saya jangan merasa cukup. Saran saya adalah merasa kurang aja biar terus termotivasi untuk belajar lebih dan lebih. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian merasa udah waktunya ini saya untuk belajar mengoperasikan alat atau mulai invest ke dalam bisnis teman-teman, ya saya sarankan teman-teman mulai dari editing terlebih dahulu. Jangan jangan beli kamera dulu, tapi beli laptop dulu. Karena apa? Karena gini guys, menurut pengalaman saya yang di Trans TV, section head saya juga pernah bilang bahwa sebenarnya ketika kalian jadi editor, yang terjadi adalah kalian itu sebenarnya second director. Maksudnya seperti apa? Karena kalian yang ngerti produksinya seperti apa, kalian yang ngerti kekurangan footage-nya seperti apa, kalian yang tahu bagaimana kalian mengembangkan cerita, dan kalian tahu nantinya bakal jadi seperti apa. Nah, ketika kalian memahami yang namanya editing, saya yakin itu sudah 80% kalian sudah paham yang namanya pengambilan gambar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sarankan buat teman-teman yang belum punya laptop, saya sarankan untuk segera punya laptop yang sesuai. Nah, laptop yang seperti apa? Saya sudah bikin videonya di YouTube channel saya, barangkali bisa ditonton. Kemudian starter pack peralatan. Nah, teman-teman ini harus paham yang namanya fungsi dari peralatan masing-masing. Jadi, misal standarnya kita memulai bisnis videografi, contoh simpel nih, sudah saya bikin juga starter pack 20 jutaan lah. Nah, itu satu kamera, 2 lensa, kemudian audio recorder, memori yang banyak, maksudnya yang Extreme Pro dan sebagainya, kemudian baterai yang banyak, itu cukup untuk kalian sudah memulai bisnis. Nah, poin pentingnya adalah kalian harus menguasai alat itu dan kalian harus tahu apa yang kalian butuhkan. Jangan semua dibeli. Karena apa? Karena ketika semua dibeli, otomatis pengeluaran kalian membengkak dan akhirnya sebenarnya perusahaan kalian butuh untuk suntikan dana di bidang yang lain, akhirnya kalian nggak bisa melaksanakannya. Akhirnya alatnya itu jadi sia-sia. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu alat-alat yang mahal untuk di awal, karena yang diperlukan adalah teknik kita sebagai man behind the gun-nya. Jadi kreativitas kita dan lain sebagainya itu yang perlu kita kuasai. Jadi walaupun peralatan yang standar aja,
hasilnya tetap maksimal. Toh juga saya pribadi juga cuman pakai A6000, kecuali kalau company-company yang besar yang memang mereka butuh apa namanya, saya pengen pakai A7S dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk weddingan ya saya rasa 6000 juga cukup. Tapi ketika kalian sudah upgrade skill kalian dan kalian bisa menggunakan mampu untuk membeli kamera-kamera yang high end, saya sarankan beli aja karena itu akan memudahkan kalian ketika di lokasi. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu target. Kenapa kita harus punya target? Karena biar kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Target ini kita harus tahu kita milestone-nya di mana. Contohnya kayak checkpoint-nya itu di mana. Ketika kita main CTR waktu dulu itu kan ada checkpoint di mana. Kita nggak perlu balik dari nol seperti itu. Jadi kita harus tahu milestone-nya seperti apa. Misal dalam waktu 1 tahun ke depan kita harus menargetkan kita harus punya sosial media yang bagus. Kita harus punya yang namanya YouTube channel yang bagus. Misal contohnya seperti itu. Kita harus memperbanyak portfolio. Contohnya misalnya dalam setahun kita mampu untuk 20 video wedding. Misal contohnya seperti itu. Ya, kita harus punya target seperti itu. Misal next tahun berikutnya kita harus meningkatkan tim kita harus nge-hire banyak orang, kita mencoba untuk bermanfaat terhadap sesama, kita hire teman-teman kita yang misal membutuhkan pekerjaan sehingga kita bisa membantu mereka, ya kita hire, kita jadiin tim tim kita. Nah, tentunya mereka yang masuk ke dalam tim kita, mereka harus tahu budaya kita seperti apa. Kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa komitmen itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian sehingga kita punya tim yang solid sehingga bisa mewujudkan target-target berikutnya. Nah, press list ini itu sangat sangat rentan lah. Maksudnya sangat rentan itu dalam artian gini. Teman-teman harus tahu standarnya kita itu mengapresiasi kita sendiri itu seperti apa. Jadi contohnya seperti ini. Dalam menentukan press list kita harus tahu yang namanya tahu yang namanya cost produksi. Jadi pembiayaan kita selama produksi itu apa aja. Misal sewa alat, terus kemudian biaya operator kamera atau kameramen, kemudian tim kita yang lainnya, kemudian makan, akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke post produksi. Ketika post produksi kita menargetkan ini video selesai di berapa hari. Misal contohnya kita selesai di 4 hari. Dari 4 hari itu kita harus laksanakan sesuai dengan apa yang kita tentukan. Jadi misal editing cuma 4 hari, ya kita harus konsisten dan komitmen untuk menyelesaikan dalam waktu 4 hari itu. Karena apa? Ketika kalian nggak menyelesaikan 4 hari itu, yang terjadi adalah kalian nggak bisa mendapatkan project-project yang lainnya. Atau kalau kasarannya, kalian projectnya akan numpuk. Ketika project kalian numpuk, kalian nggak bisa menyelesaikan tepat waktu. Yang terjadi adalah kalian kehilangan yang namanya kepercayaan klien. Nah, balik lagi ke press list tadi. Ketika 4 hari kalian sudah pace untuk 4 hari kerja, nah 4 hari kerja itu kalian anggap dalam seharinya kalian membayar diri kalian sebagai editor 100.000 atau 200.000 terserah kalian untuk makan dan lain sebagainya, untuk biaya kalian dan lain sebagainya. Nah, itu terserah kalian, hitungannya seperti apa. Lanjut setelah post produksi selesai, kalian juga wajib untuk ngasih sesuatu atau flash disk atau album magazine dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalian harus pikirkan. Contohnya saya kalau ngasih flash disk ya modelnya seperti ini. Jadi selain brandingnya juga dapat, eksklusivitas juga dapat, kalian juga mudah untuk mengopi file tanpa harus nge-burn dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi masukin juga ke dalam press list kalian. Kemudian hard disk. Kalian juga penting untuk beli hard disk. Karena apa? Karena kalau bisa, kalau saran saya nih, terserah mau diterapin atau enggak,
kalian harus punya bank data atau bank file untuk seluruh klien kalian. Gunanya untuk apa? Yang pertama, gunanya untuk kalian bikin showreel tiap tahun atau showreel berapa tahun sekali dan lain sebagainya. Kalian bisa bikin company profile, kalian bisa ngelihat progres kalian dari nol sampai saat ini itu ternyata punya progres yang cukup signifikan atau lain sebagainya. Nah, itu beli hard disknya itu juga bebankan kepada press list kalian. Lanjut, jangan lupa untuk memberikan sesuatu. Jadi 10% kalau bisa dikasihkan ke orang tua kita. Karena semakin besar kita mengasihkan sesuatu untuk orang tua kita atau untuk bersedekah kepada orang lain, saya yakin itu adalah kunci sukses teman-teman untuk mendapatkan misal ide-ide yang bagus, untuk relasi yang bagus dan lain sebagainya. Saya yakin kuasa yang maha kuasa ini akan turut serta di dalam bisnis kalian. Jadi dalam penentuan price list kalian harus ingat yang namanya pengeluaran untuk bidang kemanusiaan seperti itu. Lanjut ke membangun brand. Ketika sudah dibikin price listnya, ini belum sampai ketemu sama klien ya. Ketika kita sudah tahu dasar-dasarnya, kita sudah tahu hal-hal yang fundamental terhadap bisnis kita baru membuat rencana membangun brand itu kita akan seperti apa, modelnya seperti apa, atau kita menargetkan brand kita eksklusif, atau kita menargetkan brand kita asal banyak yang banyak yang pakai jasa kita, yaitu terserah teman-teman mau nge-build brandnya seperti apa. Karena setiap pemilihan itu terkandung resiko-resiko yang ada menyertainya. Seperti itu. Untuk membangun brand teman-teman, kalian pasti butuh yang namanya portfolio. Nah, portfolio saya sarankan ada yang sempat dulu bertanya ketika saya ngisi workshop di di suatu instansi, ada yang tanya bahwa membuat portfolio itu gimana Kak? Karena kita kan belum running ini bisnisnya. Nah, membuat portfolio itu sebenarnya bisa banyak cara. Contohnya, kita iseng-iseng bikin video-video traveling, kita iseng-iseng bikin video-video model, atau kita iseng-iseng bikin video-video yang mengarah kepada bisnis kita nantinya. Misal, kita bisnis kedepannya adalah bisnis wedding video. Contohnya wedding video. Nah, apa yang kita bisa lakuin? Misal kita kerjasama sama makeup artist, Mbak atau Mas atau Ses atau siapa mau nggak tak bikinin portfolio makeup? Lebih baik bikin portfolio. Saran saya nih, bikin portfolio ya kerjasama sama misal makeup artist. Ayo Mbak tak bikin promosi gratis buat sampean untuk makeupnya, look makeup dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada bukan sahabat sih, lebih tepatnya ke saudara yang akan nikah, ya kalian bisa bilang, ayo tak tak garape promosi, nggak usah bayar kayak gitu. Itu lebih baik daripada teman-teman udah ketemu klien terus bilang nggak percaya diri dengan price listnya, akhirnya yang terjadi adalah persepsinya mereka itu ngerasa bahwa kita itu kayak nggak profesional di bidang videografi, seperti itu. Jadi itu penting buat teman-teman untuk ngebangun brand teman-teman. Masalah desain dan lain sebagainya itu juga termasuk ke dalam membangun branding kalian. Nah, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab di sesi yang pertama. Bener seperti itu, Bung Miko?